Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi dan bisnis, yaitu perilaku perusahaan atau firms behavior. Kita akan belajar bagaimana perusahaan membuat keputusan, apa yang mempengaruhi perilaku mereka, dan bagaimana kita bisa menganalisisnya dengan pendekatan ilmiah. Ini sangat relevan buat kalian yang akan mengikuti Olimpiade, karena topik ini sering muncul dalam bentuk studi kasus atau analisis perilaku ekonomi. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasar. Apa sih perilaku perusahaan itu? Secara sederhana, perilaku perusahaan adalah cara perusahaan menjalankan aktivitasnya, berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelanggan dan karyawan, dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Perilaku ini dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang berlaku dalam perusahaan. Lalu, apa saja komponen utama perilaku perusahaan? Ada 3 yang utama. Yang pertama, budaya organisasi. Ini mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. 2, struktur organisasi. Bagaimana pekerjaan dan tanggung jawab disusun. Yang ketiga, kebijakan dan praktik. Ini adalah aturan-aturan dan cara kerja yang diterapkan. Gabungan dari semua ini menentukan bagaimana sebuah perusahaan berperilaku, baik di dalam maupun di luar organisasinya. Kenapa kita perlu model? Karena model memberikan kita kerangka atau alat bantu untuk memahami bagaimana sebuah perusahaan bekerja. Dengan model, kita bisa mengenali pola yang membuat analisis yang lebih dalam, bahkan bisa digunakan untuk menyusun strategi perbaikan. Contoh model yang sering digunakan antara lain model McKinsey 7S ya, mencakup strategi, struktur, sistem, nilai bersama, keterampilan, karyawan, dan gaya manajemen. Ini memberi kita gambaran menyeluruh tentang elemen penting dalam organisasi. Yang kedua, contohnya adalah balance scorecard. Model ini membantu mengevaluasi kinerja dari berbagai sudut, tidak hanya dari sisi keuangan, tapi juga pelanggan, proses bisnis, dan pembelajaran organisasi. Sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Kita bisa membaginya jadi 2, internal dan eksternal. Yang pertama dulu kita bahas faktor internal, misalnya struktur organisasi dan budaya perusahaan. Kalau strukturnya terlalu kaku, bisa jadi lambat dalam merespon perubahan. Budaya perusahaan juga sangat berpengaruh. Kalau budayanya terbuka dan kolaboratif, karyawan cenderung lebih inovatif. Yang kedua, faktor eksternal. Misalnya, kondisi ekonomi, sosial, dan regulasi. Contohnya, ketika terjadi krisis ekonomi, perusahaan harus menyesuaikan strategi. Misalnya, melakukan efisiensi atau merubah fokus pasar. Atau ketika ada perubahan aturan pemerintah, perusahaan bisa jadi harus mengubah cara operasinya. Mari kita lihat contoh nyata dari Indonesia. Tokopedia. Nah, ini perusahaan ini dikenal dengan pendekatan customer centric. Artinya, mereka benar-benar fokus pada kebutuhan pengguna. Fokus pada kebutuhan pengguna. Apa yang membuat mereka sukses? Nah, dari studi kasus, kita bisa lihat bahwa budaya inovasi dan kolaborasi adalah kunci. Mereka punya tim yang solid, komunikasi yang baik, dan bisa cepat merespon perubahan kebutuhan pasar. Ini contoh yang bagus bagaimana teori perilaku perusahaan diterapkan secara nyata. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan teori ini di dunia nyata? Ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Yang pertama, pengamatan langsung. Misalnya, kita lihat bagaimana manajer membuat keputusan dan bagaimana karyawan berinteraksi. Yang kedua, studi kasus dan wawancara. Kita bisa menggali informasi lebih dalam tentang perilaku sebuah perusahaan. Teori perilaku perusahaan juga bisa digunakan untuk menganalisis kebutuhan manajemen. Misalnya, apakah keputusan mereka berdampak baik ke karyawan dan pelanggan, dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan? Kita sudah membahas bahwa perilaku perusahaan dibentuk oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun luar perusahaan.
Memahami ini sangat penting, apalagi buat kalian yang akan masuk ke dunia bisnis atau ingin memenangkan Olimpiade Ekonomi. Dengan memahami perilaku perusahaan, kalian bisa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, baik sebagai analis, manajer, maupun pengusaha. Kalian juga akan punya cara berpikir yang lebih strategis dan ilmiah dalam memecahkan masalah ekonomi dan bisnis.